Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan para tabi'in dan masih dalam biografi Muhammad bin Wasi' al-Azdi yang kita kenal kemarin sebagai orang yang Allah berkahi dirinya sehingga doanya dikabulkan, dan para amir atau para panglima perang berebutan punya dirinya sebagai bagian dari pasukannya. Muhammad bin Wasi' al-Azdi lebih aku cintai daripada 1000 pedang terhunus yang dibawa oleh 1000 pemuda gagah, kata Qutaibah bin Muslim. Kita sekarang berada pada tahun 87 Hijriah. Inilah kebanggaan kaum muslimin. Seorang panglima yang telah menaklukkan banyak negeri, namanya Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Dia berangkat bersama pasukannya yang banyak dari kota Marwah, mengarah ke arah Bukhara, dan bertekad menaklukkan negeri yang tersisa, Mawara an-Nahr, yaitu negeri yang terletak di antara atau di seberang sungai Jihun di Khurasan. Dia juga memerangi ujung Cina serta mewajibkan jizyah kepada para penduduknya. Akan tetapi belum sampai Qutaibah bin Muslim menyeberangi sungai Jihun, penduduk Bukhara sudah mengetahui dan bersiap-siap menghadapinya. Berhamburanlah mereka memukul genderang pertempuran di setiap tempat. Mereka memanggil kaum-kaum yang berada di sekitar mereka dari As-Suhud, Turki, Cina, dan lainnya. Terhimpunlah pasukan besar dari berbagai warna dan asal, bahasa dan agama, hingga jumlah mereka berlipat-lipat melebihi kaum muslimin secara bekal maupun jumlahnya. Mereka segera menutup mulut-mulut jalan di hadapan kaum muslimin. Mereka juga menutup perbatasan dan jalan-jalan sampai-sampai Qutaibah bin Muslim tidak mampu menyusupkan detasemen kecil dari detasemennya kepada mereka untuk mencuri berita tentang keadaan mereka dan datang dengan membawa beritanya. Sebagaimana tidak seorang pun dari mata-matanya yang disebar di antara mereka yang mampu untuk menembusnya. Qutaibah bin Muslim membangun perkemahan bersama pasukannya dekat dengan kota Bikanda. Dia menetap di sana, tidak maju, tidak pula mundur. Bersama terbitnya pagi, mulailah musuh muncul dengan front terdepannya dan mencoba kekuatan pasukannya sepanjang siang. Bila malam telah gelap, mereka kembali ke benteng-benteng mereka yang kokoh lagi aman. Dan keadaan seperti ini terus berlangsung selama 2 bulan berturut-turut. Qutaibah bingung dibuatnya. Bingung mau mundur atau maju saja. Atau maju atau mundur saja. Tidak lama berselang ketika berita tentang Qutaibah dan tentaranya sampai ke telinga kaum muslimin di setiap tempat. Orang-orang bersedih terhadap pasukan besar yang belum pernah terkalahkan dan panglima agung yang belum pernah terkalahkan. Maksudnya dalam penyerangan ke Bukhara ini karena 2 bulan berturut-turut gak ada hasil. Untuk bayangkan kita aja bisa dibilang 14 hari kayaknya sedih. Kok rada agak gak nyaman. Kalau bahasa orang kekinian agak-agak bete. Banyak pekerjaan yang gak bisa terlaksana dengan lancar karena adanya wabah. Tapi mau gak mau harus sabar. Kita tidak punya pilihan lain kecuali harus bersabar dengan ketentuan Allah dengan adanya corona ini. Ini 2 bulan berturut-turut. Bukan lagi 2 minggu. 2 bulan di kemah bolak-balik. Menang tidak, kalah tidak. Kan jadi bingung. Maju aja atau mundur. Akhirnya berita tentang mereka 2 bulan berturut-turut tidak menang tidak kalah ini sampai ke telinga kaum muslimin di berbagai negeri yang lain dan membuat mereka bersedih. Kok
pasukan yang besar dengan panglima yang biasanya tidak terkalahkan belum juga menang selama 2 bulan. Pengarahan-pengarahan berdatangan kepada para wali kota di seluruh kota untuk mendoakan pasukan kaum muslimin yang sedang berjuang keras di negeri Mawara'an Nahar setiap selesai sholat. Masjid bergema dengan doa, menara azan terus bergaung dengan doa dan permohonan. Para imam bersungguh-sungguh melakukan qunut nazilah pada setiap sholat. Kemudian berhamburanlah orang-orang dalam jumlah yang banyak untuk menolong pasukan yang kuat. Dan yang memimpin pasukan yang ingin menolong ini adalah tabi'in yang mulia Muhammad bin Wasi' al-Azdi. Maka dapat tambahan tenaga, dapat tambahan pasukan yang membuat kaum muslimin bisa dengan lebih lapang untuk menyerang kaum musyrikin. Yang mimpin siapa? Orang yang badannya lemah, lanjut usia. Tapi para pasukan senang dengan dia karena dia punya jari jemari yang kalau sudah diangkat menghadap ke atas langit, maka apa yang dikomat-kamitkan oleh mulutnya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Qutaibah bin Muslim al-Bahili punya mata-mata keturunan non-Arab yang diakui pengalaman, hikmah dan kecerdikannya. Biasa dipanggil Taizar. Para musuh kemudian merayu Taizar dan memikatnya kepada mereka. Diiming-imingi dengan harta dengan begitu derma. Mereka minta kepada Taizar untuk mempergunakan muslihat dan kecerdikannya guna melemahkan kekuatan kaum muslimin dan membawa mereka untuk meninggalkan negeri tersebut tanpa peperangan. Ya. Dirayu Taizar untuk merayu Qutaibah supaya sudahlah, tinggalkan aja nih negeri, gak usah perang. Padahal niatnya kaum muslimin waktu itu mau jihad. Kira-kira kalau ada orang sudah siap mau jihad kemudian dirayu untuk mundur itu gimana? Apa yang dilakukan Taizar? Taizar menemui Qutaibah bin Muslim yang pada saat itu majelisnya penuh dengan para pembesar panglimanya dan tentaranya. Dia lalu mengambil tempat di dekat Qutaibah. Kemudian Taizar miringkan badannya dan membisikkan ke telinganya. Maklum, ini seorang penasehat. Taizar bilang, "Wahai Amir, bisakah majelisnya dikosongkan dulu? Pengen bicara berdua aja." Qutaibah memberikan isyarat kepada orang-orang yang berada di majelisnya hingga semuanya beranjak pergi kecuali Dirar Ibnul Husain. Qutaibah memintanya untuk tetap tinggal di Dirar ini. Di saat itulah Taizar menoleh kepada Qutaibah lalu berkata, "Saya ingin menyampaikan berita untuk Anda wahai Amir. Sesungguhnya Amirul Mukminin di Damaskus sudah memecat Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dan sudah memecat para panglima yang dipimpinnya. Dan engkau termasuk salah satu yang dipecatnya." Ini kalau di zaman sekarang kan gampang ya. Dapat berita seperti ini tinggal telepon. Bener gak? Gitu. Adapun di zaman dahulu tidak ada alat komunikasi langsung. Yang ada adalah perantara berupa manusia. Dan ini butuh waktu tentunya dalam menyampaikan pesan. Tapi dihasut oleh Taizar ini bahwa Amirul Mukminin memecat seluruh panglima termasuk Qutaibah sendiri. Dia telah mengangkat para panglima Bani baru untuk pasukannya dan mengarahkan mereka ke tempat-tempat tugas mereka. Dan sesungguhnya orang yang akan menggantikan Anda dalam waktu yang tidak lama lagi akan datang. Dan aku sarankan, bagaimana kalau Anda segera meninggalkan negeri ini bersama pasukan? Sudah, tidak usah berperang. Daripada toh sudah capek-capek ternyata nanti Anda udah masuk,
ternyata jabatan panglima juga diserahkan kepada orang lain. Dan saran saya, Anda kembali saja ke Marwah. Tidak usah pikirkan urusan jauh ya, dari medan perang. Belum selesai Taizar menyempurnakan perkataannya, Qutaibah memanggil budaknya Siyah. Dia berkata kepada Siyah, penggal leher orang ini pengkhianat ini. Siyah kemudian memenggal leher Taizar dan kembali ke tempatnya semula. Lalu Qutaibah menoleh kepada Diror Ibnu Husain yang tadi disisakan dari seluruh hadirin yang boleh mendengar. Qutaibah menoleh kepada Diror dan berkata, tidak seorang pun di muka bumi ini yang mendengar berita si Taizar ini selain aku dan kamu tadi, karena kita cuma bertiga. Sungguh aku bersumpah demi Allah yang maha tinggi lagi maha agung, kalau sampai perkataan Taizar tadi diketahui oleh seseorang sebelum berakhirnya perang kita ini, kalau ada yang bocorkan, maka tidak ada orang yang mungkin membocorkannya kecuali dirimu. Sehingga kalau sampai beritanya Taizar ini benar atau salah, nggak tahu. Kalau sampai bocor kepada orang-orang di luar kita sebelum berakhirnya perang kita ini, sungguh-sungguh aku akan menyusulkanmu dengan sepengkhianat ini. Penggal juga kepala. Bila kamu punya hajat dalam dirimu, sekarang ini sampaikan. Dan jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Ketahuilah bahwa tersebarnya pembicaraan ini, kalau ada yang membocorkan hal ini kepada pasukan, niscaya akan melemahkan kekuatan pasukan kita dan akan menimpakan kekalahan yang menyakitkan kepada kita. Gimana? Mau apa? Maka Diror lebih pilih untuk diam dan merahasiakan. Karena kan nggak tahu benar salahnya juga. Dan mau benarkah, mau salahkah, masalahnya akan sampai kepada pasukan dan akan melemahkan semangat mereka. Qutaibah kemudian mengizinkan orang-orang masuk menemuinya. Yang tadi sudah keluar, boleh masuk lagi. Tatkala mereka melihat Taizar ternyata terkapar di tanah, dalam keadaan tenggelam dalam darahnya, lepas kepalanya, mereka berdiri kaget, diam dan ketakutan. Qutaibah berkata kepada mereka, kenapa kalian takut dengan kematian seorang pengkhianat? Maka orang-orang itu mengatakan, bukannya dulu kami lihat dia itu sebagai penasehat. Maksudnya kok keluar karena tadi permintaannya Taizar, masuk-masuk kok tiba-tiba orangnya udah hilang kepalanya. Maka ditanya, kok dibunuh kenapa? Qutaibah bilang pengkhianat. Mereka bilang, bingung kami karena selama ini kami kenal dia sebagai penasehat. Maka Qutaibah berkata, biarkan saja. Dia itu justru seorang penipu sehingga Allah mengazabnya dengan sebab dosanya. Dia kemudian mengangkat suaranya seraya berkata, sekarang berangkatlah kalian semua untuk memerangi musuh kalian. Dan hadapilah dengan hati yang berbeda dengan hati yang kalian gunakan untuk menghadapi mereka selama ini. Maka para pasukan melaksanakan perintah panglima mereka Qutaibah. Mereka menyeberangi perbatasan untuk menghadapi musuh. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, kaum muslimin melihat jumlah musuh yang sangat banyak. Perlengkapan serta persiapan mereka cukup. Dan hal ini membuat hati mereka dipenuhi rasa takut dan gentar. Qutaibah merasakan apa yang berputar dalam pikiran pasukannya. Maka dia pun berkeliling di antara peleton-peleton dan meneguhkan niat serta menguatkan tekad mereka. Dia menoleh ke orang-orang di sekelilingnya dan berkata, mana Muhammad bin Wasi' al-Azdi? Dicarinya Muhammad bin Wasi'. Maka ada yang jawab, di sayap kanan. Ngapain dia? Orang-orang bilang, dia lagi bersandar pada tombaknya. Nggak tahu dia matanya terbuka dan jemarinya ke arah langit. Panggilkan aja kah? Kami panggilkan untukmu wahai Amir. Maka Qutaibah bilang, tak usah, biarkan aja. Jangan. Biarkan aja. Demi Allah, sesungguhnya jari-jarinya kalau diangkat
Aku lebih cintai itu daripada 1000 pedang terhunus yang dibawa oleh 1000 pemuda gagah. Itu dia lagi berdoa, biarkan saja. Karena kami tidak mengenal Muhammad bin Wasi' al-Azdi kecuali sebagai orang yang kalau sudah berdoa pasti dikabulkan. Kalau dia tinggal berdoa, ya Allah hancurkan pasukan di sebelah sana, maka tidak butuh 1000 pedang. 1000 pedang pemuda gagah belum tentu maju dan berhasil menembus. Adapun pertolongan Allah lewat jari jemarinya Muhammad bin Wasi' al-Azdi itu lebih mujarab. Pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh saling bergerak menerjang seperti singa-singa yang menyergap buruannya. Bertemulah dua pasukan laksana bertemunya gelombang samudra yang sambung menyambung di waktu badai. Allah menurunkan ketenangan di hati kaum muslimin dan membantu mereka dengan pertolongan di sisinya. Mereka terus membabatkan pedang ke arah musuh sepanjang siang hingga ketika malam telah datang Allah menggetarkan kaki-kaki kaum musyrikin dan melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka hingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan kaum muslimin. Para mujahidin mengungguli mereka dengan membunuh, menawan dan mengusir. Di saat itulah mereka meminta perdamaian dan tebusan kepada Qutaibah hingga dia pun menerima perdamaian dari mereka. Di antara tawanan musuh ada seorang yang buruk jiwanya. Sangat jahat perangainya, memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan kaumnya melawan kaum muslimin. Dia berkata kepada Qutaibah, "Aku akan menebus diriku, wahai Amir." Maksudnya saya nggak mau ditahan, saya bayar deh. Berani bayar berapa kamu? Maka dia jawab, 5.000 kain sutra Cina yang berharga 1 juta. 1 juta bukan juta rupiah tapi ya. Qutaibah menoleh ke arah pasukannya dan berkata, "Bagaimana pendapat kalian wahai pasukan?" Maka pasukan mengatakan, "Itu harta bisa menambah ghanimah kaum muslimin. Banyak itu." Kemudian setelah menjaga kemenangan ini, kita tidak akan lagi takut kepada orang-orang yang jahat seperti ini. Maka Qutaibah lalu menoleh kepada Muhammad bin Wasi'. Karena pasukannya kan bilang, wah banyak tuh, 1 juta ya. Itu bayangkan kalau itu juta-juta dinar ya. Handphone tuh. Saya kira mungkin kalkulator pun tidak akan bisa ngitung. Mungkin ya. Mungkin. 1 juta kali 4,25 gram. Dikali 1 gram berapa sekarang? 500.000 lah. Berapa tuh? 2 triliun. Kalau sekarang ya. 2 triliun. Wah, apa nak kaum muslimin? Banyak itu 2 triliun. Bisa nyumbang ke Indonesia untuk hutang-hutang. Ya lumayan. Kalau untuk beli APD, Masya Allah. Maka Qutaibah setelah nanya kepada pasukan, dia nanya kepada Muhammad bin Wasi'. Kalau pendapatmu gimana? Maka Muhammad bin Wasi' berkata, "Wahai Amir, sesungguhnya kaum muslimin tidak keluar dari rumah untuk mengumpulkan ghanimah dan memperbanyak harta. Kaum muslimin itu keluar menghadap ridha Allah, menyebarkan agamanya di muka bumi, serta menghajar musuh-musuhnya. Jazakallah khairan, demi Allah, aku tidak akan membiarkannya menakut-nakuti seorang muslimah setelah ini. Walaupun dia memberikan harta dunia sebagai tebusan untuk dirinya. Mau salah. Ngapain orang ini dilepaskan?" Akhirnya Qutaibah lebih pilih pendapatnya Muhammad bin Wasi'. Maka 2 triliun bentuknya manusia ini akhirnya diinyahkan dari muka bumi dengan cara dibunuh. Ya, malam ini ketemunya di medan perang. Sudah. Daripada nanti orang ini lepas, takutnya kalau dia lepas nanti dia bikin lagi makar baru dengan pasukan baru. Nanti bisa aja meninggal atau dengan perbuatannya akan
pecah perang berikutnya lagi yang bisa jadi dimenangkan oleh kaum musyrikin. Ya, hanya gara-gara urusan 2 triliun tadi. Hubungan antara Muhammad bin Wasi' al-Asdi dengan para penguasa Bani Umayyah tidak terbatas dengan Yazid ibn Muhallab yang ceritanya kita telah saksikan kemarin. Ya. Dan juga Qutaibah bin Muslim al-Bahili yang kita barusan baca pada malam hari ini. Tapi juga berlanjut kepada selain mereka berdua dari para wali kota dan gubernur. Di antara yang paling menonjol adalah wali kota Basrah yaitu Bilal ibnu Abi Burdah. Ada kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun dan masyhur antara Muhammad bin Wasi' dengan si wali kota, yaitu Bilal. Juga cerita-cerita yang diriwayatkan dan terjaga di antaranya adalah bahwa dia suatu hari menemui si wali kota dengan menggunakan midra'ah yang kasar terbuat dari wol. Maka Bilal, Pak wali kota ini berkata, "Kenapa kamu pakai baju kasar seperti ini, wahai Abu Abdillah, wahai Muhammad bin Wasi'?" Maka Muhammad pura-pura sibuk, pura-pura tidak dengar dan tidak menjawabnya. Pak wali kota memandangnya dan berkata lagi, "Kenapa kamu tidak jawab, wahai Muhammad bin Wasi'?" Dia mengatakan, "Aku benci untuk mengatakan bahwa aku ini zuhud hingga aku menyucikan diriku. Kalau dibilang aku zuhud, ya aku tidak seperti itu. Tapi aku juga benci untuk mengatakan bahwa aku fakir. Karena kalau aku ini fakir, maka yang aku keluh adalah pasti Tuhanku sendiri. Aku tidak inginkan jawaban yang ini dan tidak pula yang itu." Ya, ini pelajaran besar ya. Kalau kita simak barusan. Kan ditanya ya, "Kenapa kok kamu pakaiannya gini?" Kira-kira kalau ditanya kepada orang di zaman ini bilang apa? "Kenapa kok bajunya kok lusuh banget?" Kira-kira orang bilang, "Iya, soalnya kan..." Kemungkinan ada 2 ya. Pura-pura zuhud sama pura-pura fakir. Teman-teman ada bolpen nggak? Bolpen ada nggak? Pesannya tadi mana? Apa kira-kira? Kalau orang di zaman ini? Kemungkinannya 2. Pura-pura zuhud atau pura-pura fakir. Pura-pura zuhud seperti saya ya memang beginilah orangnya, saya sederhana. Padahal sebenarnya ya kalau dikasih mau juga. Atau pura-pura fakir. Iya, saya nggak punya yang lain. Soalnya inilah baju saya, supaya dikasih. Adapun Muhammad bin Wasi' apa adanya. Dia bilang, kalau saya bilang saya zuhud, saya ini masalahnya tidak seperti itu. Saya itu seperti nanti menyucikan diri saya di hadapan Allah. Kalau dibilang saya ini fakir, meskipun memang nanti seolah-olah mengeluh kepada manusia. Padahal kalaupun ingin mengeluh kepada Allah. Ini menarik ya. Kadang kita ditanyain orang gitu untuk suatu keadaan. "Ya Ki, kenapa sih handphonenya ini sudah rusak, ini masih dipakai?" Atau misalnya, "Kenapa handphone ini masih yang jadul, masih monoponik, ya, masih poliponik lah. Ini masih layarnya yang warnanya satu aja, lampunya satu warna, yaitu putih, sama tulisannya hitam. Kok zaman gini masih dipakai?" Terus orang bilang,
ya saya nggak ada uang untuk beli lagi soalnya, supaya dikasih, supaya orang kasihan, kasihan. Ya udah buatmu aja, ini HP saya buatmu aja. Bahkan tidak jarang orang di zaman sekarang malah minta. Apa mintanya? Gimana kabarnya Aki? Aki, ini ya Aki, lagi susah ya Aki. Belum bayar uang sekolah ya Aki. Gas di rumah habis ya. Apa ya? Gitu. Supaya orang kasihan, supaya orang ngasih. Meskipun ada juga yang saya dapati di zaman ini, ya, baru-baru ini dilaporkan oleh sebagian orang, ada yang suka gini Ustaz, Aki, dan ini kejadiannya di mana-mana Ustaz dengan orang yang sama. Aki, ini HP saya mau gadai, terserah dia berapa. Soalnya saya belum beli susu anak saya lagi ada beras. Orang kan kalau sudah punya handphone kadang mau nerima gadai itu kayak apa? Uang gitu dikasih, baru handphone ditahan. Kita juga sudah punya handphone juga buat apa kita nan punya orang? Akhirnya apa yang terjadi? Orang ngasih. Orang jadi gak enak, kasih aja. Lalu ini kemana-mana nih? Minta pengajian sini, minta pengajian sana, nawarin sini, nawarin sana. Jadinya apa? Orang lama-lama ngasih. Akhirnya dia penuh uang di tangannya. Hasil dari semi minta-minta. Mau dibilang minta-minta dia masalah yang gadai. Kalau dibilang dia gadai masalahnya juga siapa yang mau terima gadai seperti itu dan di mana-mana. Ya. Saya berkaca juga dengan diri saya ini. Kayaknya apa yang ada di badan saya ini banyak dikasih orang. Tapi alhamdulillah sih saya tidak minta ya. Tapi malu juga sebenarnya. Kalau kita lihat perbuatan Muhammad bin Wasi ini. Ditanyain kenapa kok bajunya yang kasar gini. Mbok yang bagus. Padahal gampang tinggal gini. Beliin dong. Selesai kan? Ya. Tinggal bilang, Amir gak ada duit. Kira-kira yakin wali kotanya akan bilang, ya belilah. Cari uang lah, kerjalah. Yakin bilang gitu? Enggak. Dia pasti akan bilang, pengawal, kasih uang. Pasti. Ya. Ini baju dikasih orang. Makanya ini ada tali-talinya nih. Muslim Madani mereknya. Ini perdananya saya pakai baju ini hari ini. Sebenarnya saya suka juga dengan talinya, cuman dikasih orang di Jakarta. Mau pulang dikasih kantongan. Ustadz, ini Ustadz dari Ikhwan. Tidak minta tolong di endorse sih. Tapi ini buat Ustadz pokoknya. Dipakai buat kajian. Supaya nanti bisa berpahala yang ngasih. Ya. Ada siang-siang berapa minggu yang lalu kah? Sebulan 2 bulan lalu kah? Maaf ini Ustadz Mufli. Iya. Ada kiriman dari Batam. Dari Batam. Isinya pakaian. Saya pesan juga enggak gitu. Dari siapa? Salah kirim kali Pak. Enggak ada saya transaksi dengan Batam. Tapi ini Ustadz Mufli. Iya, di mana alamatnya? Di sini. Nyampelah orangnya. Ya. Sampailah ini peci. Sama satu jaket. Mereknya ini. Merek yang saya belum pernah sekalipun saya beli. Karena ini saya tahu ini aja pecinya mahal gitu. Kacamata ini aja kasih. Ya, kalau ini tadi dari Batam. Dari
salah satu ikhwan dekat di sana. Karena kami pernah iktikaf bareng 18 hari sama dia. Duduk sebelahan di Masjidil Haram. Kalau yang ini yang ngasih ikhwan dari Cirebon. Juga sama-sama di 2 tahun sebelumnya kami duduk bareng di Masjidil Haram selama 26 hari. Iktikaf bareng cukup lama sehingga punya kedekatan-kedekatan. Tapi saya nggak minta. Ceritanya kebetulan pas ada jamaah cipika-cipiki gitu, jidatnya itu nabrak kacamata. Nabrak kacamata, terus pecah gitu sebelah sininya. Pantasan habis itu kok gini gitu. Aduh, kok kayak gini ya? Terus saya lihat, oh pecah. Akhirnya saya isolasi gitu. Saya isolasi. Nah sambil bicara itu dia liatin isolasi itu kan. Dia bilang, kenapa nih Ustaz? Oh ini kena jidatnya ikhwan tadi cipika-cipiki gitu. Terus dia bilang, ikhwan Ustaz saya punya jatah kantor nih kacamata. Saya nggak suka pakai kacamata, saya ditaruh di meja aja nggak pernah dipakai. Ustaz mau atau enggak? Gitu. Ya dalam keadaan saya butuh, ya, saya bilang aja iya. Karena waktu itu ya memang rasanya kalau lihat keuangan saya nggak mungkin punya kacamata yang bagus gitu ya. Maka diantarkannya ke rumah setelah kami pulang dari umroh. Dia bilang, ya dia tentu kita lihat dia berharap dapat pahala. Ini saya hanya merefleksikan apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Wasi dengan pertanyaan wali kota kepada diri saya. Semoga saya pribadi dan kita semua tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang yang suka minta-minta. Ya. Dan pura-pura zuhud, pura-pura fakir supaya orang senantiasa memberi. Maka ditanya oleh wali kota ini, kamu punya hajat apa? Nanti kami tunaikan wahai Abu Abdillah. Muhammad bin Wasib mengatakan, saya tidak punya hajat kecuali saya mintanya kepada Allah. Saya tidak pernah punya hajat untuk diminta kepada manusia. Saya hanya memandangimu untuk membantu suatu hajat saudara sesama muslim. Saya datang ke wali kota bukan untuk diri saya. Kita bandingkan dengan orang zaman sekarang, kalau datang ke wali kota kira-kira buat apa? Supaya diberi izin, jadi cepat lancar, ngasih barang, ngasih hadiah, ngasih uang. Atau pengusaha datang, Pak Wali Kota, sebentar lagi kan akan pemilu. Nanti kami akan support nih kampanyenya. Gampang itu, nanti kami sumbang. Tapi ya tolonglah Pak Wali Kota. Tolong izinnya dikeluarin lah itu yang bagian bayar nanti Pak Wali Kota dapat persenan deh. Adapun Muhammad bin Wasil ditanya mau apa, dia bilang saya tidak punya hajat yang saya adukan kepada manusia. Saya datang ke sini untuk membantu suatu hajat saudara sesama muslim. Bila Allah mengizinkan untuk menunaikannya dan engkau menunaikannya, maka engkau terpuji. Tapi bila Allah tidak mengizinkannya namun engkau tidak menunaikannya, maka ya tidak apa-apa, Anda termaafkan. Kalau bahasa kita kekinian ini, kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau tidak dikasih ya tidak apa-apa. Karena toh ini hajat bukan untuk saya. Ini hajat buat yang lain. Maka wali kotanya bilang, bahkan dengan izin Allah saya akan tunaikan. Jangan takut. Mau apa? Kemudian dia menoleh dan berkata,
apa yang kamu katakan tentang qada dan qadar wahai Abu Abdillah? Maka Muhammad mengatakan, wahai Amir, sesungguhnya Allah tidak menanyai hambanya tentang qada dan qadarnya pada hari kiamat. Dia hanyalah menanyai tentang amalan mereka. Sang wali kota pun malu terhadapnya dan memilih diam. Dan di saat Syekh Muhammad bin Wasi' sedang duduk di sisinya, tibalah waktu makan siang. Maka wali kota mengundangnya untuk makan, tapi Muhammad bin Wasi' tidak mau. Wali kota memaksanya. Sampai dia pun akhirnya mulai alasan dengan berbagai macam alasan. Wali kota pun jadi marah kepadanya dan berkata, apakah kamu ini tidak suka makan sama kami, wahai Muhammad bin Wasi'? Maka dia berkata, jangan begitu wahai Amir. Demi Allah, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, wahai para penguasa, benar-benar lebih aku cintai daripada anak-anak kami dan keluarga kami yang terdekat. Bayangkan, diajak makan aja tidak mau ya. Luar biasa. Dan ini seperti salaf-salaf sebelumnya, para tabi'in yang sudah kita baca pada minggu-minggu terdahulu. Mereka pun sama bila mereka menemui Amirul Mukminin atau menemui gubernur, maka mereka keluar dalam keadaan tidak minum seteguk pun. Dan tentu kalau di zaman sekarang sangat susah untuk kita melakukannya. Muhammad bin Wasi' al-Azdi telah diminta untuk menduduki jabatan sebagai qadhi atau hakim lebih dari sekali. Tapi dia menolaknya dengan keras. Sampai-sampai penolakannya ini bisa membuat dirinya tersakiti. Muhammad bin Muldir, pejabat keamanan Basrah, mengundangnya dan berkata, sesungguhnya penguasa Irak meminta dariku untuk memanggilmu supaya kamu diberi jabatan qadhi. Muhammad bin Wasi' mengatakan, maaf, saya tidak mau, maaf, semoga Allah memaafkanmu. Muhammad ibn Munzir memintanya kembali untuk kedua dan ketiga kalinya, tapi ditolaknya terus. Dia berkata kepadanya, demi Allah, sungguh kamu harus menduduki jabatan qadhi ini, kalau enggak kamu dicambuk. Luar biasa, ada orang kayak gitu di zaman sekarang. Kamu jadi kepala dinas, oke? Maaf Pak, saya jadi PNS biasa aja lah. 2 kali 3 kali sampai dikatakan, pokoknya kamu harus jadi kepala dinas, kalau enggak cambuk kamu. Ada wali kota begitu. Yang ada orang datang dan berkata, Pak Wali, bisakah saya jadi kepala dinas? Dengan tidak punya malu dan berkata, Pak Wali, bisakah saya dibantu? Tolong saya dijadikan lurahnya, saya dijadikan camatnya. Ayolah, saya dijadikan camatnya. Saya jadi kepala dinasnya. Nanti pokoknya pas pemilu Pak Wali nanti maju, kita pokoknya dukung. Saya akan galang nanti di kelurahan sama di kecamatan biar Pak Wali nanti ikut ya biar bisa menang. Demi Allah sesungguhnya kamu harus menduduki jabatan qadhi. Kalau enggak kamu dicambuk 300 cambukan. Dan kau permalukan kamu. Padahal ini ditawari jabatan. Orang di zaman sekarang cari jabatan. Dipermalukan karena tidak mau jabatan. Orang zaman sekarang tentu, oh kamu minta-minta, ku permalukan kamu. Kamu datang-datang ke sini, minta-minta jabatan. Kamu akan kita permalukan karena minta-minta jabatan. Nah, itu yang terjadi kalau zaman sekarang. Kalau engkau mau melakukannya, itu adalah wewenangmu karena sesungguhnya engkau adalah orang bebas. Dan sesungguhnya diazab di dunia lebih baik daripada diazab di akhirat, katanya Muhammad bin Wasi'. Karena dia tahu jabatan sebagai qadhi itu kemungkinannya cuma 2. Kalau dia adil, maka tempatnya di surga. Kalau dia sampai tidak adil, maka tempatnya di neraka. Dan dia khawatir dia tidak berbuat adil. Makanya dia tidak mau jadi qadhi. Muhammad bin Munzir akhirnya merasa malu dan mendengar jawaban dari Muhammad bin Wasi'. Dan akhirnya dia pun melepaskannya dan memperlakukannya dengan baik. Majelis Muhammad bin Wasi' di Masjid Basrah adalah tempat bernaung para penuntut ilmu dan tempat berkumpul para pencari hikmah dan nasihat. Kitab sejarah dan biografi penuh dengan cerita tentang majelisnya. Salah seorang dari mereka berkata, berilah wasiat kepadaku wahai Abu Abdillah. Maka dijawabnya, aku wasiatkan kepadamu agar menjadi raja di dunia dan di akhirat. Bingung si penanyanya. Maksudnya bagaimana? Maka dijawablah,
Zuhudlah terhadap dunia yang fana ini. Niscaya kamu jadi raja di sini dengan kamu merasa tidak butuh dengan apapun yang ada di tangan manusia. Kita kalau udah punya keterikatan dengan manusia, tidak apa-apa dikasih, maka kita akan merasa bebas dan bisa jadi raja di dunia. Karena tidak butuh dengan apa yang ada pada tangan manusia. Dan kamu akan menjadi raja di akhirat dengan memperoleh pahala yang baik di sisi Allah. Ada lagi yang berkata, aku mencintaimu karena Allah, wahai Abu Abdillah. Dijawabnya, semoga Allah mencintaimu karena telah mencintaiku karenanya. Kemudian dia pergi seraya berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku dicintai karenamu. Sedangkan engkau ternyata membenciku. Maksudnya, ya Allah, saya berlindung kepada engkau. Orang cinta sama saya, sementara engkau justru benci sama saya. Ini karena apa? Mungkin apa yang kita tampilkan di hadapan kaum muslimin atau di hadapan manusia membuat kita dicintai oleh manusia. Tapi yang ada di sisi Allah justru Allah membenci kita. Kita jadi dermawan, tapi sejatinya Allah membenci kita karena kedermawanan kita itu adalah supaya orang suka sama kita. Begitu juga kita jadi dai, dicintai orang, tetapi sebenarnya kita tidak melaksanakan apa yang kita sampaikan kepada orang. Setiap kali dia mendengar pujian manusia terhadapnya dan sanjungan mereka terhadap ketakwaan dan ibadahnya, dia berkata kepada mereka, seandainya dosa-dosa itu punya bau, maka tidak seorang pun dari kalian yang mampu mendekat kepadaku karena akan terganggu dengan bauku. Ini selama ini kita kenal perkataan ini mungkin dari Abu Bakar juga. Dan banyak para ulama yang lain mengatakan yang sama. Tetapi Allah dengan hikmahnya menjadikan dosa itu tidak punya bau. Tapi jika dosa itu berbau, tentu kita satu sama yang lain tidak akan ada yang mau saling duduk bersama. Muhammad bin Wasi senantiasa mendorong murid-muridnya untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan hidup di bawah petunjuknya. Dia berkata, Al-Quran adalah kebunnya orang-orang muslim. Dimanapun dia singgah, maka singgahlah di taman. Sebagaimana dia juga mewasiati mereka untuk sedikit makan. Dia berkata, barang siapa yang sedikit makan, maka dia akan paham. Dan bisa memahamkan orang lain. Dia akan suci dan menjadi lembut hatinya. Karena sesungguhnya banyak makan akan membuat orang merasa berat untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ini teguran juga ya. Untuk kita semua yang kulineran. Suka kulineran. Apa-apa yang diomongin apa? Makan. Lagi ngobrol, makan. Ketemu orang yang diomongin, makanan. Sedikit lagi. Muhammad bin Wasi telah sampai kepada tingkat ketakwaan dan warok yang begitu agung. Banyak sekali cerita yang telah diriwayatkan tentang dirinya akan hal tersebut. Dia pernah terlihat berada di pasar menawarkan keledainya untuk dijual. Maka ada seseorang yang minta, apakah ridho untukku, wahai syekh? Apabila aku meridhoinya untuk diriku, maka aku tidak akan menjualnya. Muhammad bin Wasi' telah menjalani seluruh hidupnya dengan perasaan takut terhadap dosanya dan takut terhadap dipaparkannya amalan di hadapan Allah. Apabila ditanya bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Abu Abdillah, dia mengatakan, aku bangun dalam keadaan telah dekat dengan ajalku, jauh angan-anganku dan buruk amalanku. Apabila dia melihat sesuatu keheranan yang nampak dari pancaran wajah orang yang menanyainya, dia akan berkata, apakah kalian berprasangka terhadap orang yang setiap harinya menempuh satu jarak menuju akhirat? Maksudnya kata-kata ini kan bisa jadi orang jadi keheranan. Kalau ada muka-muka keheranan, maka dijawabnya adalah seperti tadi. Saya ini orang yang menuju ke akhirat. Muhammad bin Wasi jatuh sakit yang menyebabkan kematiannya.
Orang-orang berdatangan membesuknya hingga rumahnya tenggelam oleh banyaknya orang yang keluar masuk dan berdiri dan duduk di rumahnya. Dia miringkan badannya kepada salah seorang kerabatnya dan berkata, "Kabarkan kepadaku, bukankah mereka tidak akan mampu menolongku apabila besok hari kiamat telah dipegang ubun-ubun dan kaki kita? Dan mereka tidak akan bermanfaat untukku bila aku dilemparkan ke neraka." Kemudian dia menghadap kepada Tuhannya dan mulai berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari setiap tempat buruk yang aku berdiri padanya. Dan setiap duduk yang buruk yang aku duduki. Dari setiap tempat masuk yang buruk yang aku masuki. Setiap tempat keluar yang buruk yang aku keluar darinya. Setiap amalan buruk yang aku kerjakan. Dari setiap perkataan buruk yang aku ucapkan. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari itu semua, maka ampunilah aku. Aku bertobat kepadamu dan terimalah tobatku. Aku serahkan diriku kepadamu dengan damai sebelum aku dihisab." Hingga akhirnya dilepaskannya roh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Sabtu dan Ahad yang akan datang. Untuk hari besok, Senin dan Selasa, insyaallah kita akan ada tanya jawab. Dan tanya jawabnya interaktif langsung dengan live baik YouTube maupun Facebook. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.